Hello trader, selamat datang kembali di channel Trader Works ya. Sekarang kita akan membahas analisa dari indikator Bollinger Band yang diciptakan oleh John Bollinger tentunya ya. Jadi indikator ini sangat powerful ya, bahkan bisa dipadukan dengan moving average ya, BBMA yang orang bilang ya. Banyak mentor-mentor di dunia yang sudah menciptakan dan menganalisis, melakukan backtest terhadap Bollinger Band ini. Memang akurasinya cukup mantul ya. Jadi caranya untuk menggunakan Bollinger Band ini, kita klik indikator di populer saja, terus kita klik di sini Bollinger Band, kemudian kita pilih default aja 14, deviasinya 2 ya. Terus warna dan tampilan mungkin boleh dirubah-rubah ya, karena warnanya tuh mirip-mirip ya, kita warna kuning gitu ya, kuning. Nah ini kita ganti warna apa ya, warna hijau mungkin lebih, biar lebih kinclong gitu ya. Oke ya, ini double lagi ya, sebentar. Jadi kita hapus satu dulu Bollinger Bandnya yang 14, yang 22 ini ya, yang 14 kita hapus. Oke ya. Ya, sekarang jadi Bollinger Band ini namanya juga band ya. Band itu adalah level. Jadi ada 3 pita moving average ya yang terdapat di dalam Bollinger Band. Yang pertama pita atas, pita tengah, dan pita bagian bawah ya. Jadi harga itu dikurung ya, tanda petik dikurung, atau candlesticknya dikurung oleh moving average ini ya. Jadi setiap ini ada moving average-nya, tapi kalau di Bollinger Band sudah tinggal kita masukkan angka day-nya berapa, terus sama deviasinya. Ini kebetulan settingannya adalah 22. Nah ini yang paling lazim dan banyak dipakai oleh trader-trader di dunia ya, untuk menentukan arah market ya. Oke, langsung saja kita ke TKP. Kita lihat di sini pita bagian atas ini bisa dijadikan sebagai area resisten ya. Pita kuning yang di bawah ini dijadikan sebagai support, dan pita tengah ini bisa dijadikan sebagai resisten dan support ya. Sudah paham ya? Oke, saya ulangi lagi biar lebih jelas. Dalam Bollinger Band indikator terdapat 3 pita ya, pita atas, pita tengah, dan pita bawah. Pita atas berfungsi sebagai resisten, pita tengah sebagai support dan resisten, dan pita bawah adalah support ya. Nah, jadi harga itu dikurung di antara 3 harga, atau candlesticknya dikurung oleh 3 garis ini, yaitu untuk dikurungnya itu di pita warna kuning dan pita warna merah ya. Yang oranye itu dia di tengah-tengah saja ya. Oke, terus bagaimana cara entry-nya, entry marketnya gimana ya? Karena memang saya sangat simpel sekali, saya langsung kasih lihat chart, terus Anda tinggal mengikuti saja metodenya, jadi fungsi-fungsinya ya. Jadi ketika terjadi perpotongan ya, perpotongan candle di pita tengah ya, dia memotong chart dan closingnya di atas pita, berarti itu bisa dikatakan tren masih akan naik. Begitu juga ketika pita tengah ini dipotong oleh harga dan close candle dari lilinnya itu di bawah dari warna oranye ini, pita tengah, berarti ada terjadi downtrend, dan pembatasnya adalah, atau yang mengontrol pergerakan harga adalah pita bawah sebagai support dan pita atas sebagai resisten ya. Paham ya? Jadi sangat simple dan sangat powerful ini BBMA ya, karena memang kalau kita perhatikan, lihat, dia tidak pernah lari dari kurungan 2 pita ini, pita merah dan pita warna kuning ya, selalu di dalamnya ya. Nah sekarang cuma kita pintar-pintar mengambil
entry di mana yang terbaik supaya bisa cuan ya di trading IK option ya. Oke, mau dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini bisa harga sekarang sudah berada di pita atas ya, karena memang sifatnya lagging. Dia bergerak, ketika harga bergerak dia juga bergerak. Jadi kalau ketika sudah di atas ini, maka ada potensi price akan drop dulu ke area sini. Nah, sebaiknya ketika kita entry, sebaiknya kita menunggu ada konfirmasi engulfing ya. Ini time frame 15 detik ya, karena memang waktu tradingnya juga, kadaluarsanya juga ini ya, nggak begitu lama ya, sekitar 30 sampai 1 menit ya maksimal ya untuk di IK option. Oke. Nah, ini ada konfirmasi. Coba kita put dulu ya di sini ya, di posisi ini. Nah, ini ada sekitar 30 detik lagi waktunya ya. 26 detik kita trading di NZD USD ya. Jadi Kiwi dollar ya. Jadi ketika price sudah melewati area warna orange ini, ada potensi kita akan cuan di sini ya. Kecuali dia spike ya langsung ke atas, dan kemungkinan kita bisa loss di sini ya, 21 profit ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah di pita atas, sebaiknya Anda mengambil posisi sell ya atau put. Begitu juga ketika berada di warna kuning sini, sebaiknya Anda mengambil posisi beli atau call ya. Call itu artinya diangkat, berarti diangkat kita membeli, sedangkan put kita menurunkan, berarti turun ya harganya ya. Oke. Nah, ini kita lihat konfirmasinya apakah di break. Biasanya kalau dia bergerak harganya, ini juga pitanya juga bergerak, jadi dia nggak diam ya, nggak diam. Jadi yang terakhir ini yang bergerak-gerak, sedangkan yang previousnya itu sebelumnya tidak bergerak sama sekali. Nah, tunggu koreksi baru kita put ya. Oke, kita coba put. Ada potensi price karena closing candlenya di bawah pita warna oranye, ada potensi harga masih akan terus mencoba ke warna kuning ini, pita ketiga ya. Ini masih ada waktu sekitar 57 detik lagi. Kalau seandainya dia naik, kita loss lagi tentunya ya. Ya, bagi teman-teman, jika ada pertanyaan silakan ajukan atau tulis di kolom komentar. Nanti segera dari tim Traderworks akan menjawab semua pertanyaan Anda. Nah, ini kita lihat di sini price ternyata tidak kuat ya untuk turun, dan dia cenderung membuat imbalancing, dan sekitar 28 detik lagi saya nggak begitu yakin dia harga akan kembali lagi ke posisi penjualan kita, dan kemungkinan besar kita akan rugi dulu ya. Nanti kita bisa balas lagi ya. Tapi ingat, setiap transaksi kita harus maksimal ya, menggunakan OP-nya 10 ya. Jangan ketika loss baru kita kompon lagi jadi 20, loss lagi wah jadi 40. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Cenderung itu akan merugikan Anda sendiri dan merusak performance atau psikologis Anda. Kalau saya perhatikan di sini, ini makin, kalau ini dia kuning ini dia melebar ya, artinya ada potensi price ada spike ke atas dan dia akan terus naik ya. Nah, ini saya lihat dia turun ke area pita tengah, dan saya akan coba call ya. Ya, dapatnya pas banget di bawah ya, cakep banget. Nah, ini sudah di pita tengah. Kalau misalnya close candlenya itu dia di atas pita tengah, ada potensi price akan melanjutkan kenaikannya menuju ke high-nya ini ya, high-nya ini. Jadi sebenarnya tanpa support resistance juga kita bisa bertransaksi di sini ya. Oke. Kita lihat dulu sekitar 2-1. Oke, cuan ya. Ya. Terus nah, setelah dia melewati, nah ini dia sudah berada di area pita atas. Nanti kalau di sini baru kita ambil posisi beli kembali ya. Kita posisi beli kembali nanti, karena
saya meyakini bahwa areanya sudah menyentuh ya, sudah menyentuh area ini pita atas, dan price berpotensi akan naik ya. Nih kita pantau aja terus ya teman-teman semuanya, teman-teman trader. Nah, ada potensi turun atau tidak? Kalau ini kita tunggu close candle-nya dulu ya, close candle kita tunggu. Coba kita ambil put ya, cobain ya. Karena saya meyakini bahwa price sudah menyentuh ini dan close candle-nya di bawah dari pita tengah ini, ada potensi price akan masih drop menuju ke warna kuning ini ya. Tuh. Oke, sisa 55 detik lagi ya, masih lama ya. Itu 55 detik itu lama sekali menurut saya ya. Kalau lagi terfloating itu lama, tapi kalau profit juga lama juga ya gitu ya. Ya, nah jadi perlu saya ulangi lagi bahwa pita bawah ini sebagai resisten, pita atas sebagai pita bawah sebagai support, dan pita atas itu sebagai resisten ya. Nah itu, jadi perlu diketahui bahwa bertransaksi di option itu harus Anda memegang teguh namanya kedisiplinan dalam bertransaksi. Jangan terlalu terburu-buru ya mengambil posisi, sehingga itu akan merugikan Anda dan Anda berpotensi kehilangan akun Anda ya. Oke, kelihatannya kita win ini ya. Oke, win ya. Ya. Terus menanjak. Oke, sekarang buy or sell. Nah, sekarang dia sudah berada di pita warna kuning ya. Udah di bawah pita warna kuning. Apakah dia akan lanjut? Nah, ini kita lihat pergerakannya, dia masih ke atas. Kalau dia ke atas ini ada potensi price akan balik ya, akan balik. Coba kita posisi call dulu, kita ambil correctionnya dulu sekitar 33 detik lagi. Semoga kita bisa cuan kembali ya. Dan kita lihat 27 detik, berarti sekitar 2 candlestick lagi, karena satu umur dari candlesticknya 15 detik. Berarti ada potensi kita bisa cuan kembali di sini ya. Ya, inilah penggunaan Bollinger Band sangat menarik menurut saya, dan banyak trader-trader di dunia yang menggunakan metode tersebut, karena biasanya dia padukan dengan support resistance, dia padukan dengan moving average ya, banyak ya, tergantung dari seleranya aja dan dimana keyakinan teman-teman bahwa bertransaksi dengan indikator apapun Anda harus tetap cuan ya, jangan sampai Anda loss ya. Kalau kita backtest ke belakangnya di sini ya, pergerakannya perhatikan, setiap dia membreak ya, area pita tengahnya membreak ya, ini terjadi perubahan arah ya, dari uptrend menuju ke downtrend ya. Gitu juga sebaliknya, ketika pita tengahnya ini ya membreak, di break sama candlestick ini dan closingnya di atas pita warna oranye ini, pita tengah, price akan berpotensi akan naik ya. Begitu caranya, simple sekali. Jadi nggak usah dibikin pusing trading, pokoknya trading dengan menggunakan metode-metode apa saja. Nah, harga sekarang sudah berada di pita bawah ya. Apakah ada potensi harga akan masih turun atau masih naik? Nah, biasanya kalau dia naik kuat, dia ketika dia naik, pitanya di bawah, jalan di bawah candlesticknya ya, biasanya begitu. Tapi kalau misalnya pita bawahnya itu juga sama, ketika turun kuat itu dia di bawah candlestick ya. Nah, ini potensinya gimana? Apakah beli atau jual? Coba kita jual dulu di sini ya. Dan ini saya meyakini bahwa harga masih akan jatuh ya. Harga akan jatuh menuju ke sini ya, ke area pita bawah di sini warna kuningnya. Mudah-mudahan ini sisa berapa detik lagi? 1 menit lagi, masih lama. Masih ada harapan lah kita bisa cuan ya di equity option dengan trading di ini ya, di Bollinger Band ya, menggunakan indikator Bollinger Band. Bisa juga kita tarik di sini garis trend ya. Ini garis trend di sini. Nah, ini sebenarnya sudah break ya, tapi bisa juga false break ya, dan ada potensi price akan kembali drop ya. Nah, ini kemungkinan besar kita ini kalah lagi ya, karena dia naik terus. Waktu tersisa
sisa 8 detik lagi. Agak susah kelihatannya, seharusnya tadi kita mengambil posisi buy ya, karena sudah berada di warna kuning ya tadi ya. Dan saya tadi lihat tadi nggak ditembus. Nah ini kalau sudah ditembus ini kan closingnya di atas, ini bisa berpotensi price akan masih naik kembali ya. Masih ada sekitar 6 detik lagi, loss kita ini ya di sini ya. Nah dia masih berada di area trend line-nya ya, trend line-nya masih sideways dia. Coba dia sudah melewati, coba kita nanti sampai di sini ya, baru kita ambil posisi jual ya, kita put ya. Nih sudah di pita atas, coba kita jual dulu, kita sell. Bagaimana potensi harganya ya, apakah naik, apakah turun. Biasanya kalau dia sudah menyentuh area atas ini, lekukan ininya kuat ya, biasanya dia drop ya. Seandainya dia naik berarti dia mengurung lagi terus harganya. Dia selalu mengurung ya, membatasi harga. Dan dia memang karena ini sangat jenis, ini indikatornya sangat bagus, dan semoga kita bisa cuan lagi ya. Oke, cuan lagi ya, tapi sideways gitu ya, tipis sekali, tipis, very tipis. Jadi kalau menurut saya EQ option ini fair lah menurut saya. Dia sesuai dengan gerakan. Kalau kita cek perbesar, kita sekian 0,0 sekian, kita masih bisa profit di situ. Jadi perlu saya ulangi bahwa teman-teman sebaiknya menggunakan money management yang baik ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk bertransaksi. Nah ini saya yakin ini price akan drop ya. Coba setelah dia naik kita put ya, kita jual ya. Oke, kita jual dulu. Aduh, dapat harganya di bawah lagi ya. Tadi cepat sekali gerakannya, kayak spike gitu. Masih ada 1 menit lebih lagi, masih lama ya. Ini transaksinya di Kiwi Dollar ya, ini NZD USD over the counter ya. 29 detik lagi, 57 detik sorry. Ini masih di sideways terus harganya ya, sideways. Tadi kita sudah ngambil posisi put ya. Ini kalau dia warna merah gini berarti posisinya put ya. Kalau dia warna hijau berarti posisi kita adalah posisi call ya, atau beli ya. Nah ini sudah berapa candle, sisa 30 detik lagi. Oke, jalan dia. Kemungkinan besar kita bisa profit di sini karena jaraknya sudah jauh sekali di sini ya. Dan saya juga secara pribadi trading di instrumen lain, saya selalu menggunakan BB ya, sama Fibonacci. Nanti kita ajarkan Fibonacci retracement ya. Karena menurut saya itu adalah metode yang baik sekali dan bisa diterapkan di trading teman. 2, 1, ting lagi. Oke ya. Ya, kita sudah berapa kali profit ini, nggak usah dihitung. Yang penting teman-teman paham dulu, dia sudah di area warna kuning. Mungkin coba kita call lagi di sini ya. Kemungkinan besar sudah di kuning, tapi sebaiknya Anda menunggu dulu ketika close candle ya. Nah, dia langsung turun di bawah di sini, tapi ini sudah terbentuk dia ininya. Masih ada peluang turun sebenarnya di sini. Kalau saya perhatikan, ya masih turun dia ya. Terlalu cepat kita mengambil posisi. Ya, ini sisa 24 detik lagi, apakah bisa dia naik ke atas gini. Nah ini sebenarnya sudah break ya, tapi bisa juga false break ya, dan ada potensi price akan kembali drop ya. Nah ini kemungkinan besar kita ini kalah lagi ya, karena dia naik terus. Waktu tersisa singkat, sisa 8 detik lagi. Agak susah kelihatannya, seharusnya tadi kita mengambil posisi buy ya, karena sudah berada di warna kuning ya tadi ya. Dan saya tadi lihat tadi nggak ditembus. Nah ini kalau sudah ditembus ini kan closingnya di atas, ini bisa berpotensi price akan masih naik kembali ya. Masih ada sekitar
6 detik lagi loss kita ini ya di sini ya. Nah, dia masih berada di area trend line-nya ya. Trend line-nya masih sideways dia. Coba kita, dia sudah melewati. Coba kita nanti sampai di sini ya, baru kita ambil posisi jual ya. Kita put ya, nih sudah di pita atas. Coba kita jual dulu, kita sell. Bagaimana potensi harganya ya, apakah naik, apakah turun. Biasanya kalau dia sudah menyentuh area atas ini, lekukan ininya kuat ya, biasanya dia drop ya. Seandainya dia naik berarti dia mengurung lagi terus harganya. Dia selalu mengurung ya, membatasi harga. Dan dia memang karena ini sangat jenis, ini indikatornya sangat bagus, dan semoga kita bisa cuan lagi ya. Oke, cuan lagi ya, tapi sideways gitu ya, tipis sekali, tipis, very tipis. Jadi kalau menurut saya EQ option ini fair lah menurut saya. Dia sesuai dengan gerakan. Kalau kita cek perbesar, kita sekian 0,0 sekian, kita masih bisa profit di situ. Jadi perlu saya ulangi bahwa teman-teman sebaiknya menggunakan money management yang baik ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk bertransaksi. Nah, ini saya yakin ini price akan drop ya. Coba setelah dia naik kita put ya, kita jual ya. Oke, kita jual dulu. Aduh, dapat harganya di bawah lagi ya. Tadi cepat sekali gerakannya, kayak spike gitu. Masih ada 1 menit lebih lagi, masih lama ya. Ini transaksinya di Kiwi Dollar ya, ini NZD USD over the counter ya. 29 detik lagi, 57 detik, sorry. Nah, ini masih di sideways terus harganya ya, sideways. Tadi kita sudah ngambil posisi put ya. Nah, ini kalau dia warna merah gini berarti posisinya put ya. Kalau dia warna hijau berarti posisi kita adalah posisi call ya, atau beli ya. Nah, ini sudah berapa candle, sisa 30 detik lagi. Oke, jalan dia. Kemungkinan besar kita bisa profit di sini karena jaraknya sudah jauh sekali di sini ya. Dan saya juga secara pribadi trading di instrumen lain, saya selalu menggunakan BB ya, sama Fibonacci. Nanti kita ajarkan Fibonacci retracement ya. Karena menurut saya itu adalah metode yang baik sekali dan bisa diterapkan di trading otomatis. 2, 1, ting lagi. Oke ya. Ya, kita sudah berapa kali profit ini, nggak usah dihitung. Yang penting teman-teman paham dulu, dia sudah di area warna kuning. Mungkin coba kita call lagi di sini ya. Yang besar sudah di kuning, tapi sebaiknya Anda menunggu dulu ketika close candle ya. Nah, dia langsung turun di bawah di sini, tapi ini sudah terbentuk dia ininya. Masih ada peluang turun sebenarnya di sini. Kalau saya perhatikan, nah masih turun dia ya. Terlalu cepat kita mengambil posisi. Ya, ini sisa 24 detik lagi. Apakah bisa dia naik ke atas gini? Saya nggak begitu yakin dia kuat naik ke atas. Ya, biasanya kita kalah di waktu ya, kalah di waktu, namanya juga kontrak waktu ya. Beda dengan kontrak modal yang kita kerjakan di MT4 gitu ya, MT5 ya. Ini ya di kontrak waktunya. Nah, kalah kita kelihatannya ini. Oke, nggak apa-apa, tadi betul-betul kita menang. Kalau Anda kompon juga itu juga jangan ya, jangan coba-coba di kompon ya. Ini bahaya sekali karena hitungan detik uang Anda bisa habis ya dengan cepat ya. Dan ini harga sudah berada di bawah ya, sideways terus. Apakah kita bisa mengambil call di sini? Coba ya, saya lihat dulu. Tinggal tunggu konfirmasi. Nah, ketika dia pindah candle, dia turun ke bawah, baru kita call. Tadi kalau kita call tadi itu sudah profit ya tadi ya. Makin menjauh dari harga kesepakatan kita itu, makin beruntung kita ya. Ini sudah dilewati nih kelihatannya. Ini sudah di warna kuning ya, dan coba kita bantu call dulu. Katanya koreksi dulu deh kelihatannya.
atau retracement dulu dia, baru bisa naik ya. Nah sekarang jadi saya ulangi lagi, Bollinger Band itu diciptakan oleh John Bollinger ya. John Bollinger dia memetakan bahwa harga itu bisa dikurung di 3 pita ya, dan Bollinger Band ini dia mengambil moving average sebagai acuan dasar untuk membentuk membatasi harga ya, membatasi harga. Dan ini kan sebenarnya harga-harga ini kan harga-harga masa lalu ya, futures ya. Jadi ini sudah menghitung 28 detik, semoga naik dulu ya baru dia turun ya. Oke. Nah, jadi terdapat 3 pita, yaitu pita atas, pita bawah, dan pita tengah ya. Pita atas ini adalah digunakan untuk sebagai resisten, sedangkan pita bawah itu sebagai support ya. Jadi pita atas, pita bawah, dan pita tengah ini bisa mengontrol harga. Sedikit lagi, aduh kalah lagi ya. It's okay, nggak apa-apa. Belanda masih jauh ya. Oke. Nah, jadi ini dijadikan sebagai area support, ini sebagai area resisten. Ketika harga di resisten, Anda boleh mencoba melakukan penjualan, dan ketika area berada di area support, Anda boleh melakukan pembelian ya. Nah, itu memang paling efektif digunakan bagi teman-teman yang bertransaksi di IK option ya, ataupun dengan instrumen katakanlah forex, stok ya, saham ya, atau option sekaligus ya, atau komoditi, semua ada di options ya. Nah, cuma masalahnya kontrak waktu ya, bukan kontrak modal ya. Jadi Anda harus jeli dan harus banyak latihan di sini. Jadi caranya itu dengan cara Anda melakukan transaksi di akun demo dulu. Ketika Anda sudah mahir, silakan Anda terjun ke akun real ya. Karena kalau Anda langsung terjun ke akun real, itu bahaya, sangat berbahaya bagi Anda ya. Saya tidak menyarankan teman-teman semua untuk bertransaksi dengan menggunakan akun real ya. Jadi sebaiknya gunakan dulu akun demo, baru kita bisa bertransaksi dengan menggunakan akun real ya. Ketika sudah paham ilmunya, ada beberapa metode indikator yang bisa kita gunakan, mana yang paling cocok. Anda harus meriset, Anda harus membacktest harga ya ke belakangnya, apakah bisa kita melakukan ini gitu ya. Oke. Jadi kita coba lagi ya. Ini dia sudah turun. Kita lihat dulu di sini. Ada potensi kenaikan atau tidak. Dan ini dia belum menyentuh. Kalau dia tidak menyentuh, biasanya larinya kencang. Coba kita call dulu ya. Kita call dulu beli. Ini adalah area resisten ya. Resisten di sini. Dan ini adalah area support ya, area support di sini ya, kurang lebih di situ ya. Mana yang duluan kena itu yang akan cuan ya. Oke. Nah, kita melakukan call pembelian, mudah-mudahan harganya naik ya. Teman-teman harus sabar ya jika bertransaksi ini ya. Sisa 20 detik lagi, kalau harga turun ambiar ya sudah ya. Kita tadi sudah cuan sampai 930, ini turun lagi ya, naik turun aja ya ini harga ya. Tidak ada yang bisa disalahkan, mau buy mau sell ya, silakan. Tidak ada yang salah. Wah, ini kalah lagi deh nih. Ternyata netral ya, nol ternyata. Jadi bisa seri, bisa profit, bisa loss gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Di kolom komentar, nanti segera tim dari TraderWorks akan mencoba menjawabnya, dan semoga kita bisa cuan bareng. Ini sekali lagi saya OP dulu ya. Unexpected error, why. Oke, kita coba lagi. Nah, error dia ya, tapi ini masih ada sekitar waktu pembelian 47 detik lagi, masih lama. Sebaiknya kita tunggu ketika dia dekat-dekat dengan ini ya, waktu penjualannya.
waktu likuidasinya, maksudnya waktu melikuidasi posisi makin dekat, peluangnya makin besar ya, karena kalau sudah tertinggal jauh biasanya kita agak ribet itu untuk menunggunya. Coba kita call dulu ya. Oke, pas dia naik turun dia cakep sekali ya. Ketika retracementnya, ini transaksi terakhir kita ya, coba teman-teman perhatikan di sini dia sudah menyentuh area warna kuningnya, ada potensi price akan kembali ke warna, jadi dia makin menyempit ya, makin menyempit. Biasanya ketika dia break closingnya di atas harga candle warna oranye ini, price akan terus naik ya, biasanya begitu. Kalau dia penyempitan, jadi penyempitan, sisa 21 detik lagi. Kalau dia naik, dia high-nya, membreak high-nya ini, ada potensi price akan naik. Kalau dia turun ya bukan rezekinya ya. 13 detik lagi. Ya, kita perbesar. Nah, ini sudah maksimal 6 5, aduh sedikit lagi, 3 2, ayah kalah kita. Tidak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian dulu aja tentang Bollinger Band. Semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman semuanya, dan tetap semangat. Salam profit dari Trader Works.